Hebat. Apa lagunya? Ya, mulai yang hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi, terlibat. Kasih, silakan duduk. Nah, mau tanya dulu, siapa di antara kalian nih yang suka bermain handphone? Siapa yang suka main handphone, HP? Pulang ke rumah langsung dicari handphone dulu, bukan cari makan dulu, tapi handphone dulu. Siapa? Ada nggak? Atau siapa di antara anak ibu semua yang suka bermain game? Main game di HP? Ayo, angkat tangannya. Mama, saya coba kamu suka FIFA? Yuk, selain itu, siapa anak ibu yang sering menggunakan handphone selain dari untuk bermain game? Ada nggak? Yang pakai handphone selain untuk main game? Apa sih kegunaan handphone yang lainnya? Ada paham? Ada nggak yang paham? Jadi selain dari komunikasi tadi, kita menggunakan apa di sana? Bisa pakai untuk main game, bisa juga untuk nonton YouTube, ya. Apalagi main TikTok. Nah, apakah kalian tahu bagaimana robot itu bisa bergerak atau bagaimana game di HP kalian itu bisa bekerja? Tahu nggak? Kenapa sih di handphone itu ketika kita main game nih, kok bisa ya? Misalnya nih, yang siapa yang suka main Mobile Legend? Ada nggak suka main game Mobile Legend? Atau main FF? Nah, kalau main FF itu gimana bentuknya itu? Penampakannya di layar handphone kalian gimana? Hero-mu itu bagaimana? Gimana caranya hero-nya itu? Ayo. Suka main FF, gimana penampakan hero-mu di dalam game itu? Melompat-lompat tidak? Maju? Ada kalanya mundur? Ke kanan? Ke kiri? Ada nggak? Bisa seperti itu ya. Apa sih penyebabnya? Nah, ini dia. Nah, di balik semua teknologi canggih itu, ada sebuah rahasia yang kita sebut dengan coding. Itulah yang akan kita bahas pada hari ini. Apa sih itu coding? Ya. Nah, jadi perhatikan berikutnya. Untuk tujuan pembelajaran kita pada pengenalan coding dan KA ini, yang pertama nanti, setelah pembelajaran ini selesai, kamu diharapkan bisa mengenali konsep dasar coding dan atau pengkodean. Ya, coding itu sama juga dengan pengkodean. Kemudian berikutnya, Anda semua dapat memahami bahwa coding itu adalah serangkaian instruksi yang dibuat manusia untuk komputer. Lalu, Anda juga dapat memahami konsep sederhana dari kecerdasan artifisial sebagai otak buatan. Dan yang terakhir, nanti dengan mencoba coding sederhana melalui permainan atau platform visual akan lebih memberi kalian pemahaman mengenai coding dan KA itu sendiri. Nah, yuk next, lihat. Nah, jadi dari tadi bertanya-tanya, apa sih itu coding? Ya enggak? Kalian bertanya tidak apa itu coding? Bertanya atau tidak? Nah, coding itu dia. Coding itu seperti bahasa rahasia yang kita gunakan untuk berbicara dengan komputer ataupun robot. Kita menulis kode agar komputer bisa mengerti dan bekerja. Berikutnya, coding adalah perintah atau instruksi yang digunakan atau diberikan kepada agar komputer itu tahu apa yang harus dilakukan. Bagaimana cara kita memberi perintah kepada komputer. Terus saya katakan, coding itu adalah cara kita memberi perintah kepada komputer. Berikutnya, tanpa coding, tanpa pengkodean tadi, komputer tidak akan bisa bekerja. Itu ada benda mati yang tok, gitu aja. Ya, seperti misalnya nih, memberi perintah agar robot jalan atau game bisa dimainkan. Itu adalah salah satu dari pengkodingan tadi ya. Nah, anak ibu bayangkan nih. Nih, saat ini coba kalian bayangkan nih. Kalian itu meminta teman mengambil buku. Kalian akan beri petunjuk nggak? Ayo jalan, ambil bukunya ke sana, lalu ambil jalan ke sana, ambil buku lalu kembali ke sini. Itu sama juga dengan pengkodingan, sama juga dengan coding, pemberi perintah. Sederhana coding dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita lihat apa aja sih contoh sederhana coding itu dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, saat bermain game, setiap gerakan karakter itu melompat, menembak atau berlari itu sudah diatur oleh kode, ya kan? Kalau kita main itu kan kita itu nggak ngarahkan nggak? Iya. Kalau misalnya nih musuhnya di depan, kan mau sembunyi kan nggak seperti jongkok gitu. Lampu lalu lintas yang merah kuning hijau
terjadi. Itu sudah diatur, sudah di-set ya. Lalu mesin cuci otomatis yang bekerja sesuai urutan perintah, mengisi air, putar, bilas, dan keringkan. Harus sadari sebenarnya kita itu sudah sering berinteraksi dengan hasil dari coding itu setiap hari. Nah, misalnya di saat main game, setiap kali pencet tombol ada kode yang bekerja di belakangnya. Itu yang paling dekat dengan kalian semua. Ada nggak yang suka main game, salah satunya Roblox? Main Roblox kan? Ya nggak? Di dalam Roblox itu juga seperti ada Minecraft-nya kan? Sudah banyak nggak sana? Pasti kita perlu belajar coding. Kenapa kita perlu belajar coding? Karena coding itu melatih logika dan kreativitas. Bisa bikin game, aplikasi, dan robot. Coding juga adalah bahasa masa depan. Dari ke depan nanti ada tuh sudah mulai sekarang namanya mobil otonom. Mobil otonom itu mobil yang secara otomatis dia bergerak sendiri, Abel, tanpa kita yang supirin. Pokoknya kita hanya ngeset aja. Saya mau ke rumahnya Abel, itu sekitar 30 km dari arah sini. Misalnya ibu set nih, kecepatan sekian arah rumah Abel. Nanti ke rumah Abel itu dia karena sudah ada navigasinya, dia terus aja nih. Oh, nanti sampai di simpang itu belok kiri sendiri mobilnya, lurus, lalu ke kanan masuk lorong. Karena sudah di set alamat rumah Abel di dalam navigasi, di dalam apa itu, di dalam mobil, maka mobil itu bisa melaju sendiri. Jangan nanti kamu turun, itu mobil hantu, Bu. Gak sopir kok jalan sendiri. Kan, itu adalah mobil otonom yang sudah terset ya, yang sudah ada kode di dalamnya, tinggal hanya menjalankan. Jadi anak ibu, dengan belajar coding, kita tidak hanya jadi pengguna tapi bisa menjadi pencipta. Contoh hasil dari coding itu tadi, seperti game, Minecraft, Roblox, aplikasi belajar seperti Duolingo, atau robot yang bisa berjalan dan bergerak dan lain-lain. Mari kita coba membuat coding sederhana. Yuk, kita coba coding sederhana. Yang pertama, kita akan buat sebuah instruksi untuk teman kita berjalan dari titik A ke B. Di sini ibu sudah siapkan, di depan sini ada line, di sana A sampai B. Kita akan memberikan coding atau memberi kode kepada teman kita, ya. Nanti satu orang maju, dua orang maju, satu sebagai codingnya, satu lagi sebagai robotnya. Artinya satu yang memberi perintah, satu yang sebagai robot yang berjalan. Perintahnya itu maju 2 langkah. Misalnya dari titik A maju 2 langkah, berarti 1, 2. Kemudian apa lagi? Belok. Kalau di sana belok kiri berarti belok kiri. Nah, putar ke kiri. Maju 2 langkah, maju lagi 2 langkah. Belok kanan, maju 2 langkah sampai nanti dia di titik B. Nah, misalnya 1, 2. Oke, kemudian ayo ikuti. Nah, belok kiri. Nah, nanti menghadap ke kiri. Oke. 1, 2. Oke. Belok kanan. 1, 2. Sampai nggak? Oke, beri tepuk tangan. Saya pakai jalan. Lanjut. Robotnya error dulu. Kita udah belok ke kiri. Nah, silakan dulu ganti robot. Ayo. Siapa yang jadi robot? Tetap yang codingnya tetap di depan. Coding tetap di depan. Ayo ganti. Siapa lagi? Coba Ian maju. Ayo robot Ian. Silakan. Codingnya error. Dulu ganti coding. Ganti yang coding lagi. Ini codingnya error. Balik kanan lagi. Robot nggak bisa kayak gitu. Robot itu tahunya navigasinya berputar 90 derajat ke kanan. Itu sama dengan belok kanan namanya. Ya, berputar 90 derajat ke kiri. Berarti belok kiri. Kan? Kiri. Nah, robotnya ngapa begitu? Belok kanan. Oke, sampai? Bagus. Nanti robot yang boleh. Silakan duduk. Terima kasih ya yang sudah bantu. Nah, Ibu, sekarang kita akan mengajarkan LKPD. Ibu akan bagikan sebuah LKPD kepada kalian.
Kelihatan? Kelihatan nggak? Nah, kalau dia ingat ya, satu step ini berarti satu langkah. Satu garis ini satu langkah. Kalau dua garis berapa langkah? Berapa langkah? 2 langkah. Silakan Anda tuliskan di bawah sini apa saja stepnya supaya bisa si robot sampai ke tempat kuenya. Ada mengerti? Paham Anda semua? Ibu beri waktu 10 menit saja ya. Silakan. Kita mengenal coding. Sekarang kita akan masuk pembahasannya. Apa sih itu kecerdasan artifisial atau KA? Atau sering juga disebut dengan kecerdasan buatan. Atau kalau bahasa Inggrisnya itu artificial intelligence, AI, gitu ya. Sering dengan. Nah jadi kecerdasan artifisial atau KA itu, atau sering juga disebut dengan AI, ya, AI itu adalah otak buatan yang kita berikan kepada komputer. Nah, dengan KA, komputer itu bisa berpikir, belajar, dan mengambil keputusan sendiri seperti layaknya manusia. Ini yang KA-nya. Nah, jadi kalau coding itu adalah otot, maka KA itu otaknya. Oke? Seperti tadi sudah kita contohkan nggak? Pengkodingan sederhana yang unplug. Maju, ada yang jadi robot, ada yang jadi codingnya, ada yang memberi perintah, ada yang bergerak. Nah, yang bergerak ini robot ini adalah otaknya, yang memberi perintah tadi adalah codingnya atau ototnya. Nah, jika coding adalah instruksi, maka kecerdasan artifisial adalah bagian yang membuat teknologi itu bisa berpikir dan belajar sendiri seperti otak buatan. Jadi kalau dikatakan KA itu adalah AI atau otak buatan, benar adanya. Oke? Nah, jadi kalau ada coding tadi apa? Coding itu ototnya yang menggerakkan. KA itu apanya? Otaknya yang diberi perintah. Oh, keren, kecerdasan artifisial atau KA. Pengenalan wajah. Nih, fitur HP atau kamera kalian bisa mengenali wajah kalian, benar nggak? Nih, handphone dikunci pakai apa? Kunci screen locknya itu pakai face lock ya, pengenalan wajah. Jadi kalau ada orang nggak bisa masing-masing buka handphone kita. Nih, inilah handphone. Tekan sensor samping. Kuncinya pakai kunci pengenalan wajah misalnya nih. Nah nih, pakai kunci pengenalan wajah. Letakkan muka kita, handphone terbuka nggak? Terbuka. Buka kalian boleh kan terkunci nih handphone ibu nih, ya kan? Nih, terkunci kan? Nih, mau buka nggak bisa kan? Nah nih, ya nggak? Jadi kan ibu pakai face lock pengenalan wajah, letakkan wajah ibu terkunci. Buka kuncinya, ya kan? KA itulah yang menjawab pertanyaan yang kalian ajukan. Atau misalnya nih, kalau Abel sudah nonton YouTube, nanti nonton YouTube lagi, buka lagi. Bakalan ada nggak rekomendasi video sebelumnya? Ada nggak? Ada. Karena dia apa? Bisa karena semuanya oleh KA. Kemudian ada lagi chatbot, mobil tanpa sopir tadi, yang namanya mobil otonom. Bukan mobil hantu ya. Jangan bilang, bu mobil hantu lah, bu dan sopirnya bu kok bisa jalan sendiri. Itu mobil otonom namanya. Oke? Ya, ibu kita pasti sudah pernah menggunakan KA. Nah, yuk sekarang kita akan belajar coding sederhana. Kita akan bermain Blockly Games ya. Yuk yang lain perhatikan ya, benar nggak nih temannya? Kayak nih navigasi ini pelikanya kan tidak ada nih bergerak maju. Apa lagi? Kalau dia kan tidak bergerak maju, berarti nanti dia maju ke sini. Setelah itu dia kemana? Belok kiri atau belok kanan? Mana? Belok kiri atau kanan? Belok kiri itu kamu ini, kamu klik ini sini, nih. Tangannya satu gerakan di situ, pelan-pelan aja, sampai tekan di sini. Tekan di sini, nih satu gerakan. Ke sini ke bawah. Oke, ke bawah. Lepas. Nah, udah belok kiri. Setelah belok kiri dia kemana lagi? Maju lagi atau gimana? Bergerak maju atau gimana? Bergerak maju. Ayo, klik lagi. Taruh kursornya ke sini. Seperti tadi satu tangan tekan dulu. Oke, seret gitu. Kalian perhatikan. Oke, terus
bagian yang ketika kita pemodel unplug, yang ada yang sebagai robot, ada yang sebagai codingnya pemerintah. Coba yang laki-laki. Coba kamu nak. Bagas, apa yang paling kamu sukai pada pelajaran hari ini, Bagas? Bagas suka yang mana? Yang mana, Bagas? Saat bermain brokoli tadi. Bagus suka sekali bagian 4 bermain brokoli. Coba yang ini. Apa yang paling kamu sukai tadi nak? Yang bermain robot dan coding tadi. Oke, bagus sekali. Jadi anak ibu kesimpulan